Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pertanian berkelanjutan, sebuah teori dan konsep. Konsep pertanian berkelanjutan itu sudah banyak dibahas, dikaji oleh kalangan peneliti, kalangan akademisi, sehingga ilmu tentang pertanian berkelanjutan itu terus mengalami kemajuan seiring dengan tuntutan pembangunan di era seperti sekarang ini. Dari sisi konsep pertanian berkelanjutan ada didefinisikan sebagai upaya menjaga agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Para ahli telah menetapkan secara definitif bahwa pertanian berkelanjutan itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah mantap secara ekologi. Artinya, dalam aktivitas pertanian berkelanjutan, seyogianya memperhatikan beberapa aspek terkait dengan pelestarian lingkungan. Tentu secara ekologi ini dapat dipertahankan, di mana terjalin sebuah ekosistem yang sehat di dalam pertanian berkelanjutan tersebut. Kriteria yang kedua, dikatakan pertanian berkelanjutan, secara ekonomis dia long term atau bersifat jangka panjang. Jadi ketika ada target-target produksi dari sebuah usaha tani, misalkan di dalam meningkatkan hasil. Namun apabila itu hanya berjangka waktu pendek, maka ini tidak bisa dikatakan pertanian berkelanjutan. Secara ekonomis dia menguntungkan, tapi berkelanjutannya tidak ada jaminan, misalkan terjadi ancaman terhadap kesuburan lahan, kelestarian air, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengandung unsur adil atau keadilan. Yang dimaksud dengan adil atau keadilan di sini bahwa pertanian berkelanjutan itu mampu mendistribusikan sumber daya bukan cuma ada pada level ekonomi menengah ke atas sebagai pengusaha, akan tetapi juga adil ketika kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok tani yang hanya memiliki 1 hektar, memiliki 2 hektar, tapi mereka tidak mampu menikmati hasil daripada pertanian tersebut. Sehingga kelompok-kelompok tani, usaha-usaha tani dalam skala mikro, itu juga mampu merasakan produktivitas produksi dari pertanian berkelanjutan. Yang keempat, disebut pertanian berkelanjutan karena manusiawi dan luas. Manusiawi di sini lebih mengedepankan tentang hal-hal yang adaptable, yang mudah dan murah diadaptasi, sehingga teknologi-teknologi terapan dari pertanian berkelanjutan itu akan mampu diserap oleh berbagai lapisan, khususnya kelompok tani sampai ke level paling bawah. Kecenderungan pertanian di daerah tropis, kalau kita mengikuti perjalanan pembangunan pertanian dewasa ini, salah satu keadaan yang ekstrim dapat kita saksikan bahwa penggunaan input di luar atau penggunaan input luar secara besar-besaran itu sering atau kerap kali terjadi. Kemudian pemanfaatan sumber daya lokal yang semakin intensif,
dengan sedikit atau sama sekali tidak menggunakan input luar, sehingga terjadi degradasi sumber daya alam. Penggunaan input luar secara besar-besaran itu dapat dimaknai menjadi sebagai ketergantungan terhadap bahan baku kimia, bahan baku buatan pestisida, pupuk, kemudian ada sumber-sumber benih yang hibrid, yang secara ekonomi sangat menguntungkan, tapi dari sisi ekologi itu sangat tidak menguntungkan. Mekanisasi dengan menggunakan bahan bakar minyak dan irigasi. Ini adalah hal yang penggunaan input luar secara besar-besaran. Fakta-fakta berikut bahwa ternyata penggunaan input luar secara besar-besaran itu membutuhkan modal besar karena sangat berorientasi kepada pasar. Pasar menuntut penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, penggunaan mekanisasi pertanian yang membutuhkan banyak bahan bakar, itu menjadi tuntutan dengan harus memiliki modal yang sangat besar. Kemudian fakta yang berikut bahwa ternyata penggunaan input luar secara besar-besaran itu membutuhkan variasi baru. Kita lihat perkembangan akhir-akhir ini bahwa jenis jagung, jenis padi, dan mungkin gandum itu terus membutuhkan varietas baru karena ini menjadi bagian dari perubahan-perubahan lahan yang begitu masif sebagai dampak dari penggunaan terhadap input-input luar yang banyak mengandung kimia. Hal ini tentu selain dituntut bahwa perlakuan intensifikasi dan terhadap sebuah produksi dari komoditi, juga varietas-varietas baru ini menjadi daya dorong agar usaha tani itu lebih kepada berorientasi produksi, berorientasi pada hasil. Yang berikut, kita melihat hanya dimungkinkan berada pada wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Jadi kalau sumber daya alam yang